guys, welcome back my channel. Kembali lagi bersama aku Nur Sofala Ajis. Di video kali ini aku akan membahas gimana sih caranya mencegah tidak hamil walaupun sering berhubungan badan. Nah, kalian harus tahu ya, simak baik-baik, kalian harus waspada ya. Dan sebelum menonton seperti biasa jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian, dan jangan lupa klik loncengnya biar tidak ketinggalan video dari aku. Oh ya guys, aku berapa minggu ya aku nggak upload video ya, nggak bikin video gitu ya, gak tau 2 minggu, gak tau 1 minggu, aku lupa karena aku ada kesibukan kerjaan gitu guys. Jadi aku balik lagi dan aku bikin video lagi baru sekarang, maaf ya. Dan jangan di skip ya, tonton sampai selesai. Oke guys, gimana sih cara mencegahnya agar tidak hamil walaupun sering berhubungan badan? Nah, kalian harus tahu nih, harus waspada kalau kalian tidak ingin hamil. Yang pertama, kalian harus keluarkan di luar. Nah, meskipun meskipun dikeluarkan di luar, tapi itu banyak sekali yang orang-orang pada hamil loh. Kalian juga harus waspada loh kalau misalkan keluar di luar terus-terusan tuh ya, setiap kayak gitu, itu belum tentu kita mencegah tidak hamil loh. Bisa jadi kita juga hamil, soalnya sebelum kita melakukan seperti itu katanya ya, suka ada cairan keluar yang yang nggak kental, nggak putih ya, cuman encer kayak gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan hamil. Tapi kalau misalkan kalian bisa mencegahnya, bisa-bisa aja kok, tapi jangan keenakan gitu ya, walaupun sering dikeluarkan di luar, terus berpikir kalian bakalan tidak hamil. Nah, kalian jangan punya pikiran itu. Mending kalian menggunakan pengaman lain gitu ya, bantuan lain, jangan mengandalkan cuma di luar saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus memakai pengaman. Kalian juga tahu ya pengamannya apa. Nah, di sini kalian bebas pakai pengaman aja, terserah kalian. Tapi guys, ada juga nih ya yang pakai pengaman tapi tetap mengandung gitu hamilnya. Nah, ada juga yang tidak gitu ya. Itu sih menurut aku gimana ya, ada juga hamil, ada juga enggak, aku juga kurang tahu. Mungkin karena bocorkah pengamannya, atau tidak dicoba dulu, atau apa, ada hal lain gitu ya. Bisa jadi bocor atau udah apa gitu ya, kalian tidak tahu. Terus kalian melakukan itu meskipun pakai pengaman, mentang-mentang udah pakai pengaman terus dikeluarkan di dalam. Nah, aku saranin buat kalian kalau pakai pengaman itu mending dicobain dulu, ditiup atau apa, aku kurang tahu ya soal itu. Tapi aku membaca di artikel kayaknya katanya kayak gitu ya. Yang ketiga, kalian KB, buat cewek ya, KB, entah itu KB apa ya, KB ada berapa macam sih, aku belum tahu soalnya aku belum pernah mengalami karena aku belum nikah ya. KB, tapi aku juga kata orang-orang meskipun KB ada juga yang bisa hamil loh guys. Kayak saudara aku kan KB ya, walaupun KB dia tetap hamil loh. Gak tau, aku juga kurang mengerti, tapi aku baca di artikel bisa juga menggunakan KB atau hal lain gitu ya. Tapi kebanyakan sih ibu-ibu yang kalau udah menikah kan sukanya KB kayak gitu ya, KB. Terus kalau rutin gak telat biasanya enggak sih, tapi kalau telat ya gimana suburnya kita, diri sendiri kita atau pasangan kita gimana suburnya ya. Kalau terlalu subur mungkin bisa jadi juga hamil atau apa, tapi kalau nggak subur ya gitu deh. Aku kurang tahu ya. Yang terakhir itu bukan yang terakhir, yang keberapa ya aku lupa. Yang selanjutnya, jangan berhubungan badan saat sedang subur. Nah, misalkan kalau kalian sedang subur-suburnya, pasangan kalian atau kaliannya, diri sendiri kalian, terus kalian melakukan kayak gitu, otomatis langsung langsung hamil. Nah, kalian waspada ya. Biasanya sih kalau tanda-tanda subur itu kayak gimana ya, aku susah ngejelasinnya ya. Jadi menurut yang aku baca, katanya jangan melakukan seks di saat kita lagi subur. Otomatis walaupun satu kali ya, kalau kita lagi subur itu akan menimbulkan hamil gitu ya, akan gimana ya, karena kitanya lagi bagus, lagi subur, lagi sehat gitu ya. Tapi kalau misalkan kitanya enggak subur, bisa jadi enggak juga, tergantung kitanya gitu ya, tergantung diri kitanya lagi baik, lagi normal atau apa gitu ya. Yang terakhirnya, nah ini baru yang terakhir, jangan terlalu sering berhubungan kalau kalian tidak ingin hamil. Cara mencegahnya kayak gitu ya.
Tapi walaupun enggak sering berhubungan, tapi ada juga yang jadi aku tuh bingung ya, jadi gimana gitu cara mencegahnya. Tapi ya lebih mungkin lebih aman pakai pengaman atau pakai apalah ya. Bisa juga pakai pil apa ya, aku pernah dikasih tahu sama teman, biar katanya bisa pakai pil apa ya namanya, pil apa sih, coba kalau yang tahu komen aja ya kalau kasih tahu aku biar aku nambah ilmu gitu loh wawasan. Jangan salah loh, itu juga ilmu loh ya, katanya pakai pil kalau lebih aman. Tapi lebih aman menurut aku pakai pengaman kayak sutra kayak gitu ya. Tapi sutra juga kalian jangan mentah-mentah pakai sutra terus kalian keenakan, kenyamanan gitu ya. Kalian juga harus waspada, soalnya takut itu sutranya bocor atau rusak terus kalian nggak ngeh. Nah kalian juga harus waspada. Dan kalau kalian misalkan tidak mau memakai sutra atau kayak gitu, kalian juga bisa mengikuti KB kayak ibu-ibu yang udah menikah kayak gitu ya. Atau ya buat yang menikah sih aku kasih tahu, kalau yang belum menikah jangan ya, jangan melakukan kayak gitu, itu tidak baik. Oke guys, nah guys, itu dia tips-tips dari aku cara mencegah biar tidak hamil walaupun sering berhubungan badan. Nah itu dia guys, semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang dalam penjelasannya ya guys. Subscribe channel YouTube aku agar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Follow IG aku ya, NurSofaAjis28. Aku cantumin sosial media aku di deskripsi box. Oke guys, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata atau kurang dalam penjelasannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.